Kalau mendengar kata fashion, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah pakaian baru atau tren yang sedang viral. Padahal, ada sisi lain yang sering luput dari perhatian. Beberapa pakaian terasa begitu berharga karena mengingatkan kita pada momen tertentu. Nilainya bukan hanya dari bahan atau desainnya, tetapi juga dari cerita yang ada di baliknya. Itulah yang membuat sebuah busana bisa bertahan dalam ingatan. Perjalanan Christy Basil menunjukkan cara melihat fashion dari sudut pandang yang berbeda. Dan dari sinilah pembahasan kita dimulai. Christy tidak tumbuh dengan mimpi menjadi desainer terkenal. Sejak kecil, justru ia belajar tentang fashion dari hal-hal sederhana di rumah. Ia melihat bagaimana Oma menjahit pakaian dengan penuh perhatian. Dari sana, ia memahami bahwa pakaian bisa menjadi bentuk kasih sayang. Cara berpikir itu terus ia bawa sampai sekarang. Karena itu, ia tidak pernah melihat busana hanya sebagai produk. Baginya, setiap karya selalu dimulai dari kepedulian kepada orang lain. Banyak orang datang dengan keinginan membuat gaun yang cantik. Namun, Christy biasanya memulai dengan mengajak mereka berbincang. Ia ingin tahu momen apa yang sedang mereka persiapkan. Ia juga ingin memahami cerita yang ingin dikenang lewat pakaian itu. Setelah itu, barulah proses desain dimulai. Cara ini membuat setiap karya terasa lebih dekat dengan pemiliknya. Busana pun menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Tanpa berbicara, pakaian seringkali sudah menyampaikan banyak hal tentang diri kita. Cara berpakaian bisa menunjukkan karakter, kebiasaan, atau nilai yang kita pegang. Tentu, tidak semuanya selalu benar, tetapi kesan pertama sering muncul dari sana. Karena itu, fashion selalu berkaitan dengan identitas. Bukan hanya tentang terlihat menarik di depan orang lain, melainkan juga tentang bagaimana kita ingin dikenal. Disinilah makna sebuah busana menjadi semakin penting. Hari ini kita bisa melihat tren baru hampir setiap minggu. Media sosial membuat semuanya berubah, fast dengan sangat cepat. Banyak orang merasa harus terus membeli pakaian baru agar tidak ketinggalan. Padahal, tidak semua pakaian harus mengikuti tren. Ketika semuanya serba cepat, kita jadi lebih mudah melupakan proses di balik sebuah karya. Disinilah, Christy mengajak kita melihat fashion dengan cara yang berbeda. Ia percaya bahwa nilai sebuah busana tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia menjadi viral. Di tengah dunia yang serba cepat, Christy memilih berjalan dengan ritmenya sendiri. Ia percaya bahwa karya yang baik tidak lahir secara terburu-buru. Setiap percakapan dengan klien menjadi bagian dari proses kreatifnya. Dari sana, muncul desain yang benar-benar sesuai dengan cerita mereka. Hasilnya bukan hanya busana yang indah dipandang, tetapi juga karya yang memiliki nilai emosional. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana cerita justru menjadi kekuatan terbesar dalam dunia fashion. Christy pernah membuat busana untuk orang dengan latar belakang yang sangat beragam. Ada yang ingin merayakan pernikahan setelah perjalanan cinta yang panjang. Ada juga yang ingin membuka lembaran baru setelah melewati masa sulit. Semua cerita itu ia dengarkan sebelum mulai membuat desain. Baginya, busana bukan sekedar hasil jahitan. Busana adalah cara untuk mengabadikan sebuah momen. Karena itulah, setiap karya terasa begitu personal. Kalau kita lihat media sosial, hampir setiap hari selalu ada tren baru. Hari ini viral, minggu depan sudah berganti lagi. Akhirnya, banyak orang membeli pakaian hanya karena sedang populer. Tidak ada yang salah dengan mengikuti tren. Tetapi, kalau semuanya serba cepat, kita jadi lupa menghargai proses di balik sebuah karya. Padahal, membuat sebuah busana membutuhkan waktu, tenaga, dan ketelitian. Disinilah, Christy mengajak kita melihat fashion dengan cara. Di saat banyak orang ingin semuanya selesai dengan cepat, Christy justru memilih sebaliknya. Ia percaya bahwa karya yang baik lahir dari proses yang baik. Mulai dari mendengarkan cerita sampai memilih bahan, semuanya dilakukan dengan hati-hati. Memang membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi, justru disitulah nilai sebuah karya terbentuk. Busana akhirnya menjadi sesuatu yang benar-benar mewakili pemiliknya. Beberapa tahun terakhir, banyak orang mulai tertarik pada produk yang dibuat secara lebih personal. Mereka ingin mengenal proses di balik sebuah karya. Mereka juga ingin tahu siapa yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang mulai menghargai cerita, bukan hanya hasil akhirnya. Kondisi ini menjadi peluang yang baik bagi para desainer lokal. Karena kualitas dan proses kembali mendapat perhatian. Nilai sebuah karya pun menjadi jauh lebih dihargai.
Saat pandemi, banyak aktivitas berpindah ke dunia digital. Kristi melihat peluang itu dengan cara yang berbeda. Ia mulai membagikan cerita di balik setiap busana yang dibuatnya. Ternyata, responsnya sangat positif. Orang-orang bukan hanya menyukai gaunnya, mereka juga ikut merasakan emosi dari cerita yang dibagikan. Dari sana ia sadar bahwa cerita bisa menjadi kekuatan terbesar sebuah karya. Di depan jantungnya kita bordir bunga. Dulu orang lebih sering membahas keunggulan sebuah produk. Sekarang, banyak orang justru tertarik pada cerita di balik prosesnya. Mereka ingin tahu bagaimana sebuah karya dibuat dan siapa yang membuatnya. Hal sederhana seperti ini bisa membangun kepercayaan. Kristi membuktikan bahwa cerita mampu membuat sebuah karya lebih mudah diingat. Karena pada akhirnya, orang sering mengingat perasaannya, bukan hanya produknya. Dan pembahasan ini akan membawa kita ke bagian terakhir tentang identitas, budaya, dan masa depan fashion Indonesia. Diam-diam jadi rumah yang mengajarkan menjadi seorang perempuan. Reaksi Brad kita yang jahit wedding gown. Pernahkah kamu membuka lemari lalu menemukan pakaian yang sudah lama tidak dipakai? Saat melihatnya, yang muncul biasanya bukan soal model atau warnanya. Kita justru teringat pada momen ketika mengenakannya. Itulah yang membuat sebuah busana terasa begitu berharga. Kristi percaya bahwa setiap karya seharusnya bisa meninggalkan kenangan seperti itu. Jadi, nilai sebuah pakaian tidak berhenti saat pertama kali dipakai. Nilainya akan terus hidup bersama cerita yang dibawanya. Kain tradisional Indonesia bukan sekedar motif yang indah. Di balik setiap coraknya, ada sejarah, filosofi, dan keterampilan yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, menggunakannya juga perlu disertai rasa hormat. Kita boleh berinovasi dan membuat desain yang lebih modern, tetapi jangan sampai melupakan nilai yang ada di baliknya. Kristi menunjukkan bahwa memahami cerita selalu menjadi langkah pertama sebelum menciptakan sebuah karya. Prinsip itu juga bisa diterapkan saat mengangkat budaya ke dalam dunia fashion. Tidak ada yang salah dengan mengikuti perkembangan zaman. Dunia fashion memang selalu bergerak dan berubah. Tetapi setiap kreator juga perlu memiliki ciri khasnya sendiri. Identitas itulah yang membuat sebuah karya berbeda dari yang lain. Kristi memilih mengikuti tren secara bijak, tanpa kehilangan nilai yang berbeda. Baginya, perubahan adalah kesempatan untuk berkembang, bukan alasan untuk melupakan jati diri. Cara berpikir seperti ini juga penting bagi masa depan fashion Indonesia. Hari ini, kita bisa belajar banyak hal hanya lewat internet. Peluang untuk memperkenalkan karya juga semakin besar. Tetapi, kemudahan itu jangan sampai membuat kita hanya mengejar angka dan popularitas. Kualitas tetap lahir dari proses yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Indonesia punya banyak pengrajin dan kekayaan budaya yang luar biasa. Semua itu adalah kekuatan yang tidak boleh hilang. Teknologi akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperkuat nilai tersebut. Perjalanan Kristi Bazel mengingatkan kita bahwa fashion bukan hanya tentang apa yang kita pakai. Di balik setiap karya selalu ada manusia, proses, dan cerita yang membentuknya. Tren memang akan terus berganti setiap saat, tetapi kenangan yang melekat pada sebuah busana bisa bertahan jauh lebih lama. Mungkin itu alasan mengapa ada pakaian yang tidak pernah sanggup kita buang. Jadi, lain kali saat melihat sebuah busana,